Tunggu tanggal mainnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke acara kita di hari Senin Palembang siang, yakni acara seputar UMKM untuk Anda. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar siang hari ini di acara Palembang Bisa. Seperti biasa di hari Senin kita bersama di UMKM. Karena hari Senin ini khusus untuk membahas mereka yang memang pelaku usaha UMKM. Hari ini kita bersama dengan narasumber kita, wanita yang sangat luar biasa. Iya, cantik. Iya, mudah-mudahan cantik luar dalam ini ya. Kemudian juga berinovasi terus dengan usahanya, bagaimana mempertahankan rasa, penampilan dan kualitas di usaha pempek Palembang. Bersama Mbak Nur Anita Sari yang biasa dipanggil dengan Cek Ani, owner dari pempek Cek Ani. Assalamualaikum Cek Ani. Waalaikumsalam. Apa Mbak kabar? Najwa. Baik. Baik ya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan sehat karena sekarang banyak kabut asap nih di mana-mana. Terasa nggak nih Mbak Ani, Cik Ani dengan kondisi seperti saat ini? Terasa banget. Terasa ya. Jadi kalau keluar menggunakan masker, Iya, sebenarnya pakai masker. itu memang dianjurkan ya, Iya. agar kita tetap bisa menjaga kesehatan kita. Baik Cik Ani, lagi-lagi namanya UMKM ini tidak lari nama usaha pempek Palembang karena ini kuliner yang sudah mendunia dan kudapan yang enak ini sudah masuk level internasional. Benar sekali, Iya, Mbak. jadi kalau orang Palembang tuh yang namanya dengan pempek sudah tidak asing dan menjadi kebutuhan kayaknya tiap hari harus ada, bisa juga seperti itu. Nah, kita kenalan dulu. Cik Ani, ini sudah berapa lama sih usahanya? Ya, kurang lebih sih 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Berarti zaman Covid itu sudah ada. Eh, 2020. yes. Awal mulanya. Awal lah. mula ya. Sekitar awal mula lah itu. Awal Covid mulanya itu. ya. Ya, jadi awal mula kenapa milih pempek gitu usahanya? Kan banyak kuliner lain, katakan seperti penganan khas Palembang yang bersifat kayak Mak Suba, yang lain-lain yang manis-manis seperti itu. Kenapa milihnya pempek lagi gitu? Pempek itu sebenarnya saya usaha di sini tanpa sengaja sih Mbak Nadia. Oh, tanpa sengaja. Tanpa sengaja lalu tercebur lah di dalam seperti itu. Asal ya, nggak kata basah pas- ya. Iya, seperti Iya. itu. Baik, jadi ada unsur ketidaksengajaan di situ. Iya, benar. Seperti apa bisa cerita nih? Oh boleh. Iya. Jadi ceritanya itu agak mengulang sedikit Iya, ya Mbak nggak Nadia. apa-apa, ya. iya. Jadi waktu ada saudara masih keluarga gitu. Jadi ada kayak tes put gitu Oh, Mbak Nadia iya, di salah oke. satu mall di Palembang. Jadi pada saat di awal itu ada namanya itu kalau kita jualan itu tanpa bersewa bayar, tapi makanannya tuh di food testing dulu kayak gitu. Nah, jadi ditanyalah karena kebenaran dia ikut, tante katanya. Mau kemana? Awalnya sih mau kemana? Iya. Mau ini katanya mau tes food. Jadi jadi mau tes food apa itu? Katanya jajanan gitu kan. Iya. Jajanan Ampera konsepnya itu tuh kayak jajanan konsepnya. Tpalembang. Tante mau coba ikut? Aduh nggak bisa, takut paling apa kan tante kan pinter buat pempek katanya. Oh, iya ya katakannya boleh itu pempek katanya boleh coba aja. Akhirnya didaftarin lah Mbak Nadia. Jadi Oke. pada saat didaftarin kan nggak ada brand, Nggak ada merek kan, nggak ada baru merek mendadak dan saya gitu. nggak ikut kan, saya nggak ada di situ. Iya. Tante ini perlu brand loh katanya. Apa ya? Apa ya katanya. Udah nggak mikir. Ya udahlah. Cek Ani aja lah. Yang mudah simpel Yang ya. simpel. Balik Bukit ya, Cek Ani Bukit. Oh, awalnya gitu, gitu. awalnya. Awalnya Cek Ani Bukit. Dari testimoni Fu atau juga kudapan yang tapi koma oke. enggak pakai koma. Tanda petik atas itu enggak. Jadi Cek Ani Bukit. Oh, itu Jadi, awalnya. Awalnya. Jadi pada saat tes food, jadi ya dengan keramaian tes food kan ya Mbak ya. Karena kita ini kan mentalnya belum pernah jualan, Iya. belum pernah yang rapi-rapi
banget kan yang ikut tuh udah bener-bener sangat rapi sekali. Iya. Emang bener-bener rapi, Jadi kemas packagingnya. ada rasa apa ya? Minder ya, Minder kata gitu ada ya. lah, kayak itu. Cuman bukannya jadi untuk yang test food itu dimasukin kan tasku gede tuh Mbak. Iya. Jadi masuklah dalam tas, dalam tas disembunyiin ya kata orang. Jadi ujungnya teman-teman ya karena kita kan namanya membaur, yang teman-teman UMKM lainnya kan. Iya. Cek katanya mana katanya pempeknya ada. Malu-malu Iya ngeluarinnya malu-malu gitu. kata orang malu-malu kucing. Ya sudah pada saat di ini nggak dikeluarin, akhirnya ditunjukin ya katakunya ini sih lihatnya rapi-rapi banget, Malu gitu takunya. ya. Jadi saya baru begini. Nah ternyata pada saat test food, pada saat test food itu dapat peluang bisnis malah Mbak. Oh, Kebenaran alhamdulillah. pada saat di waktu yang sama Iya. saya test food, itu langsung kan ada yang test foodnya itu kan kebenaran ada Dari chefnya Oh, salah ada satu chefnya. hotel yang test food. Pada saat itu pempeknya enak ya katanya, kayak ini dia tuh senang mungkin tesnya. Iya. Dikasihlah kartu nama saya pada saat itu. oleh chefnya. Iya, ini kartu nama saya katanya Bu. Kalau saya nggak hubungi 2 hari kemudian, tolong hubungin saya. Oh, Bilang akhirnya gitu. Cik Ani hubungin. Dihubungin sebelum ya saya nunggu kan, Iya. nunggu 2 hari, ternyata sekitar 1 harian tuh Dihubungi sama chef. dihubungin oleh chefnya. Cek katanya bisa datang ke sini, dia bilang kayak itu, coba bawa produknya gitu kan. Ya udah pada saat dibawa produk ternyata ngisi lah di sana. Oh, begitu. Dan kebenaran pada hasil test food pun dipilih Mbak. Jadi ada 3 brand pempek. 3 brand pempek. Termasuk Cik Ani ya? 2 yang ternama lah. Iya. Satunya saya Oke. untuk brand pempeknya. Ternyata pada saat setelah dijalani 1 bulan dulu ya Mbak ya, kita kan acaranya sekitar 1 bulan. Pada saat dijalani, jangan takutlah kita sebagai UMKM yang baru merintis dengan brand-brand Yang sudah terkenal sebelumnya, iya. malah kita memiliki peluang Mbak Nadiar, memiliki peluang di penjualan karena orang kan mungkin mencoba rasa kita dan Iya. kemungkinan kalau misalnya diminati bagus lah. Jadi pada saat penjualan pun lumayan dapet Banyak. des. Oh. Lumayan. Jadi waktu terasa, itu Cik Ani belum tahu betul bentuk yang seperti apa rapinya, di packaging seperti apa. Baru Cik Ani itu punya Cuman kualitas rasa yang rasa enak. rasa aja. Jadi emang Modal benar awalnya rasa gitu. benar Mbak Nadiar. Jadi rasa itu kalau saya bilang kalau pempek itu mungkin gak jauh-jauh beda lah ya. Kalau di Palembang ini pengusaha pempek tuh sudah banyak banget Sudah ya, Mbak, ya. banyak, iya. Baik yang punya toko gede, yang punya industri, yang punya misalnya yang ngemper-ngemper atau mungkin yang Yang sudah berbawa punya gerobak. ruko tetap gitu ya. Banyak banget kali, mungkin banyak banget. Baik. Jadi emang kalau saya pribadi sih rasa pertama dari pempek dan cuka. Nah, dan berangsur memperbaiki packaging, Oke. kualitas ya Mbak Kualitas ya. ya. Sebelum ke rasa, penampilan dan kualitas. Cik Ani kan pertama kali meracik pempek itu dari ibu atau dari keluarga atau turun temurun gitu. Nah, itu tadi. Karena kan nggak sembarang orang yang bisa memiliki rasa yang khas seperti Cik Ani sekarang gitu. Iya. Kalau kebenaran Mbak, kebenaran saya kan aslinya itu orang Palembang. Orang Palembang. Dari ayah, Ibu. dari ibu, kayak itu. Kalau orang di Palembang itu istilah kata tuh gogo ya Mbak ya. Oh ya, gugu ya. Gugukan sini, gugukan situ, misalnya gugu, Iya. gugu bukan gugu. Beda ya. Beda. Jadi emang benar-benar Palembang sebenarnya kalau ya istilahnya Diajari mama atau ibu, nenek atau dulu? lihat Oh, dari lihat. bibi sama mamang sebenarnya Oh, awalnya awalnya. tuh lihat terus kita buat kan. Kadang ada yang ngomong enak tapi emang kan tergantung tes ya Mbak Iya. ya sebenarnya sih awalnya itu. Oke. Kadang-kadang juga kalau ada temen tuh nih buat ini dong, nitip buat ya kayak itu kata. Oh ya sudah dibuatin kayak itu, yang nggak tahu lah Mbak untungnya berapa, Iya, pokoknya dibuatin intinya dulu. dibuatin dulu berapa gitu, menang-menang makan lah kayak itu. Nah cuman Oke, sekalian pada awalnya ya. awalnya gitu doang. Oke, jadi apa nih Cik Ani yang membedakan rasa pempek Cik Ani dengan yang lain? Kalau menurut dari Cik Ani sendiri gitu.
Pertama kalau saya tekstur senang yang agak lembut ya Mbak Agak ya. lembut, iya. Bukan yang agak Kejel, kejel-kejel tuh heeh, bukan. Jadi tekstur pempeknya saya buatnya emang agak, mungkin kalau makan pempek Ciani itu emang agak lembut ya. Emang lembut. kata orang tuh ciri khasnya Oh begitu. gitu, Cukanya juga agak kental, kayak itu emang agak kental, bukan yang ada yang Yang encer encer tapi ya. enak kan, bukannya masalah kental, tapi emang tesnya di situ. Dan pemilihan ikan, kenapa saya pakai salah satu yang paling besar ininya tuh ikan gabus. Ikan gabus, jadi nggak ada campuran itu? Ada sih tenggiri Ada. tapi nggak banyak. Nggak banyak. Berarti Jadi dominannya intinya gabus dominan ya? emang gabus. Karena Oke. pertama gabus itu mudah didapat untuk di Palembang. Terusnya juga manfaatnya banyak ya. Kalau Banyak ya, dari segi kesehatan juga. Di kesehatan juga banyak. Kayak itu karena juga kata orang sih agak hambar ya, agak hambar ya, itu bermain rasa aja lah Bermain pokoknya. rasa, ya. Dan ya istilahnya tuh komposisi atau apalah, pokoknya jaga aja sesuai yang kita ini Oke, tes kita. baik. Setelah mengalami proses itu bentuknya sudah mulai rapi ya Ciani ya? Alhamdulillah. Oh, itu ada pelatihannya waktu itu atau otodidak langsung bisa gitu? Otodidak aja. Oh, langsung ya? Nggak ada pelatihan, nggak ada kursus, nggak ada apa. Jadi emang Bakat alam benar dari orang tua kayaknya ya, sebenarnya dari keluarga. turun-menurun aja lah ya, Turun Mbak. temurun. Iya. Baik, dari rasa. Nah, kalau untuk packaging, seperti sekarang dari channel YouTube pendengar sudah bisa dilihat itu packagingnya pempek Ciani sudah agak sedikit beda ya. Karena ini memang packagingnya dirancang sendiri sama Ciani. Iya, bener. Jadi Baik. kalau untuk packaging itu Mbak, cerita historinya agak ini dikit ya. Pertama Iya. pemilihan warna. Pemilihan warna. itu kata orang tuh kalau lihat packagingnya Ciani itu mencerminkan lah, lihat orangnya lah. Oh, Kurang lincah lebih. gitu. Lincah, kemudian orangnya humble gitu ya. Iya, mencerminkan. Pokoknya emang karena awalnya sih Iya. saya ini juga ya, ada temen itu pernah Iya. nih katanya itu warnanya nggak aneh apa katanya Iya, kan. ha-ha. Karena kondisinya itu kan kalau makanan itu kan emang kesannya kuning tapi merah atau hijau ya Iya, kan. oke. Sedangkan saya pakai warnanya agak mantah, agak fuchsia ya, kata orang fuchsia ya zaman sekarang ya Bu ya. Ada merah, ada oranye, ada coklat, ada Iya. kuning gitu Jadi campur kalau ya. dominan saya itu fuchsia kuning. Oh, kuning. Kenapa Iya. itu dipilih? Suka. Suka ya? Jadi modifikasi warna packaging ini memang pilihan Ciani Emang sendiri. pilihan sendiri. Oke. Suka sih bener, karena emang suka warna itu memang sudah dari brand dari awal udah mulai pemilihannya warna itu. Jadi sebelum ada packaging. Iya. Jadi sebelum viral, sekarang viral ya warnanya ini ya. Iya, Tapi betul. padahal emang udah udah Dari lama. awal. Cuman emang yang ngomong kurang cocok, lama-lama familiar kok, Mbak. Oh iya ya, Jadi, pasti iya. percaya diri aja lah ya. Percaya diri aja. Yakin bener. aja kalau pilihan Yakin. kita itu akan bisa sukses gitu. Bener Mbak Nadia. Baik, Ciani kemudian untuk penampilan udah. Nah kualitas sendiri, pempek Ciani ini bisa dikatakan kualitasnya sudah luar biasa ya. Karena dia menggunakan bahan premium kayaknya ya. Ikan gabus dicampur tenggiri. Nah kemudian untuk kualitas sendiri harganya berapa nih dipatok satu untuk packaging seperti ini gitu? Kalau sekarang tuh 4.000 ya, Mbak Mm-mm, Nadia. satuannya ya? Sekemas ya, kemas. Cuman karena saya ini kan kebanyakan pasarnya nggak retail dan banyak kan dijual lagi. Oke. Tapi ada mungkin yang lebih, yang jualnya ada yang lebih dari itu. Ada yang lebih sih Mbak Iya, istilahnya. Jadi oke. emang karena namanya ada reseller, ada reseller retail, juga? ada Ada. retail, kebenaran juga kita ada masuk juga di supermarket. Emang konsepnya begitu, nge-retail dan nge-reseller. Iya. Emang juga saya PU-PU-an, nggak buka toko ya Mbak Nggak buka Nadia, toko ya, kebenaran, jadi sistemnya PO. PO. Tapi kalau untuk proyek emang ready, kita Ready ya, sediain, ada. sediain di rumah. Tapi Ini sudah masuk ke mall ya? udah Alhamdulillah, mall di Alhamdulillah. Palembang. Palembang. Sudah semuanya atau baru berapa? Ada beberapa. Beberapa. Kalau yang sudah semua itu JM udah semua. sudah Seluruh semua. JM, seluruh Oke, JM udah baik. masuk. Ada nanti beberapa mall mungkin ada untuk oleh-oleh di lagi godok-godok semua lah. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih, dan juga ada juga yang dipasarkan
di luar Pulau Jawa Oh, ada yang juga kayak distributor gitu. distributor ya. Jadi bukan reseller, distributor. Oh iya, luar biasa itu sudah. Jadi bukan lagi menggunakan reseller tapi sudah menggunakan distributor yang Yang sudah ngambil, cukup besar. iya lumayan gitu, Mbak. Baik, kalau untuk distributor seperti itu kan pasti ada untung perhitungannya ya pasti. Ada. Nah ini untuk reseller sendiri, mereka mengambil sama sama Ciani itu memang ada harga-harga khusus ya yang Ada diberikan. harga khusus. Ya, jadi yang pasti tidak Ada ketentuan. Kata orang tuh harga khusus dan syarat ketentuannya ada. ada gitu. ya. Ada. Oke. Dan juga Ciani ini kan bukan hanya jual yang berpackaging, banyak kan yang ngambil polosan, Mbak. Ini polos ya. Polos tanpa packaging, jadi kemasannya itu tanpa luaran, tanpa jaket. Ini kan jaket ya, Mbak Iya, ya. Untuk di dalamnya itu kan sudah dipakum, sudah dicukanya dipisah lagi. Nah, kebanyakan yang ngambil itu yang polosan. Oke. Yang polosan tuh banyak karena mungkin dia apa brand sendiri atau dia jual polos. Saya nggak terlalu banyak tanya, intinya produk itu mereka repeat order aja sama gitu. si Aninya. Saya nggak pernah tanya kalian mau jual berapa, mau apa. Kadang mungkin reseller pernah cerita sendiri, Mbak. Kadang saya jual 7.000 Satunya. nggak masalah sih bagi saya. Iya, asal dia mau beli ya. Asal dia beli dan dia punya pangsa pasar sendiri. Iya. Iya. Ya pasti mungkin mereka puas dengan rasanya. Iya, jadi Iya. kata orang tuh mau untungan dia lebih banyak gak masalah. Intinya dia sudah beli ke Iya. kita, udah bantu kita. Oke, sudah membantu dan juga kita membantu dan mereka. saling ya. Baik. Iya, Mbak Nadia. Iya, kita break sebentar ya Ciani, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Silakan pendengar yang mau bergabung di line telepon kita di acara Palembang Bisa seputar MKM di 369977 atau juga WA Pro 1821 7927 9090. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si Covid. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang bener, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah, kosong pempekku. Ini anak memang sudah mau lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah? Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, Palembang Bisa bersama Ciani bergantung dengan bagaimana mempertahankan rasa, penampilan dan kualitas di usaha pempek Palembang. Baik Ciani tadi sudah menyinggung reseller, distributor dan lain sebagainya. Nah Ciani sendiri ini sudah tergabung dalam UMKM di Palembang nggak Ciani nih? Tergabung, Mbak Sudah Nadia. tergabung, Mm-mm, alhamdulillah. di beberapa.
beberapa ya, sudah banyak Iya, berarti. Gimana dirasakan setelah bergabung gitu? Ya membantu ya. Pertama kalau saya yang paling penting itu menjaga silaturahim. Silaturahmi antar pelaku UMKM. Iya, jadi saling kenal, Saling mungkin, belajar gitu. saling sharing, Sharing, kita gitu. Itu dulu lah ya kalau Iya. menurut saya, karena kalau saya ini kan emang jarang mobilitasnya, kalau mau kumpul-kumpul emang Agak susah. agak jarang. Agak sulit ya karena waktu. Iya, cuman paling pada saat kita butuhkan mau nanya mau apa gitu kan, kita tinggal ini aja chat kan gitu. Itulah sih Iya. kegunaannya sih salah satu. Silaturahmi. Kemudian mungkin banyak juga berbagi ilmu di situ ya. Banyak. Sesama pelaku UMKM. Iya. Saling Jadi share. saling share. Ya, yang dulu kan Mbak, kalau dulu harus via surat Iya. kayak itu, nah agak terkendala. Oh, mau datang ke rumah kan Waktu, banyak jaraknya. waktu, jarak. Sekarang kan udah enak Mbak, tinggal chat WA. Misalnya ada Mau kendala nanya. apa gitu. Iya, kendala apa? Oh, saling tanya. Siapa tahu ada yang berbagi sharing, ada yang satu nggak mau, mungkin ada yang sesalingan lah Mbak. Iya, Misalnya saling mengisi. Saling mengisi. Intinya kita itu sih menambah keluarga lagi lah ya. Iya, Kayak itu, menambah silaturahmi. teman. Nambah teman. Dan yang kayak pasti itu. mengembangkan sayap usahanya loh, Cik Ani. Bener banget. Baik, ini usahanya sudah menggunakan label apa namanya MUI kah? Sudah. Sudah. Itu pengurusannya memang agak mudah ya sekarang ya. Alhamdulillah agak mudah. sudah. Karena pertama kayaknya mungkin pemerintah konsen ya Dengan di UMKM ya? UMKM untuk Alhamdulillah. halalnya gitu. Halalnya juga sudah. Iya. Rata-rata asal memenuhi kriteria mereka, dalam arti kata penjamah untuk makanannya tuh muslim gitu. Iya. Walaupun kan nggak mesti, misalnya yang keturunan buka kan ya Mbak ya, bisa untuk dapat halal kayak Bisa itu. ya? Bisa, tapi asal penjamah makanan yang masak yang apanya itu Memang memenuhi muslim. kriteria. Kriteria, dan makanannya juga yang kita beli bahan bakunya itu halal gitu. Baik, Jani, untuk mendapatkan bahan baku ikan gabus, ikan tenggiri itu gimana? Mengalami kesulitan nggak? Atau punya langganan Ada khusus? langganan khusus kalau saya diantar gitu kan. Iya. Kalau dibilang ikan gabus itu cuman kalau sulit tuh enggak Mbak, cuman harganya. Harganya tinggi ya? Kadang sampai melambung tinggi Mbak, lebih Iya. mahal dari tenggiri pernah kayak itu kan. Jadi harganya tuh naik turun, Naik dia turun. up down. Nggak pernah turun ya? Kalaupun turun, Turun di ada, kemarin levelnya. turun, cuman nggak turun-turun banget, tapi intinya agak terkendala. Tapi ya kalau kita kan tetap harus kita beli karena tetap kita harus jual dibeli. itu. Mau berapa harganya ya? Iya, masih tetap. Tetap harus dibeli. Kemudian kalau untuk ikan gabus yang misalkan mencapai harga 100.000 katakanlah 1 kilo. Nah itu gimana? Apakah ada perubahan dari ukurannya atau seperti apa tuh Ci Ani? Itu sudah pernah terjadi pada saat Lebaran. Lebaran kemarin juga 130 loh Mbak. Iya, mencapai Jadi level. mencapai 130.000, harga kebenaran itu saya naiki 5.000 Oh, per isi 10 ya. Per isi Jadi 10. per piece-nya tuh naik Rp500. Rp500. Tapi nggak masalah sih customernya. Customer juga Nggak mengerti masalah, ya. dia mengerti. Karena saya kalau ngambil bahan baku tuh emang carinya yang segar. Oh, Nggak iya. mau sembarangan gitu. Jadi yang diambil itu ikannya yang masih segar benar. Iya, jadi emang bener ikan gabus kita sini. Oh, iya. Kan sekarang kan banyak tuh gabus luaran Nah, kan yang keluar. bicara soal ikan gabus kan Ci Ani bener-bener tahu tuh kualitasnya ya. Itu ada bedanya ya kalau gabus Palembang sama gabus Beda. daerah lain? Nah, Dari seperti segi apa? rasa ya kalau menurut Segi aku. rasa. Segi rasa kayaknya kan gabus itu ada manis ya Mbak ya. Kalau menurut saya walaupun kata orang bayau, Campah gitu, tawar gitu tapi ya. kalau untuk yang lokal dia tuh ada manisnya gitu. Manis, enak. Iya, tapi emang kalau saya cocoknya itu yang gabus kita lokal. Dan Yang lokal. tuh misalnya musi ngalir, mau itu dari Sekayu, mau dari mana ya istilahnya tuh, bukan hanya Sungai Musi sini, tapi intinya
gabus kita sini. Oh, daerah Sumsel ya. Daerah Sumsel lain, perasaan lain ya kalau saya, tapi nggak tahu bagi pengusaha pempek yang lain. Jadi emang saya konsennya ke situ. Jadi kalau emang lagi naik ya naik harganya. Nggak masalah ya bagi konsumen ya. Enggak masalah. Mereka sudah bisa mengerti juga kan. Oke. Cuman emang saya belum nge-retail. Yang saya pikirkan ini nextnya ini kan yang retail. Yang retail ini kan pada saat kita mau kita naikin turunin kan nggak bisa. Nggak bisa, betul. Karena memang jadi terkendala hal seperti itu. terkendala di situ. Tapi kalau untuk yang perorangan, yang ini mengerti kok, yang PO mengerti juga masih. Walaupun dia yang PO? dalam jumlah banyak tuh ordernya kan, kalau saya tuh PO-nya tuh kan bukan perorangan, misal satu perusahaan atau apa. Jadi jumlahnya banyak, Mbak. Tapi Jadi pada saat itu yang banyak saya itu dari infoin. perusahaan ya? Iya, kalau saya kebanyakan ada beberapa hotel dan resto. Oh, alhamdulillah mengisi ya. Ngisi Itu gitu. sudah langganan. Udah dari awal udah berapa tahun, bertahun-tahun. Alhamdulillah. Berarti udah terpercaya banget ya Ci Ani ya. Insya Sudah Allah, bisa Mbak. masuk hotel yang ada di Udah Palembang. lama, Nah, kebenaran. sudah seperti itu apa yang dijaga sama Ci Ani? Kualitas. Kualitas seperti apa misalkan? Misal ya pemilihan bahan baku, rasanya jangan diubah, terusnya itu Ukurannya. ukurannya juga. Mungkin kalau pada saat lagi ini mungkin nggak terlalu banyak ya untungnya. Ya Iya. itulah mungkin rezeki kita dapatnya ya seperti itu. Nggak masalah lah istilahnya. Cuman intinya sih jagalah kualitas bahan baku yang dipilih, rasa itu aja, karena ya bukan apa-apa. Kalau kita sudah berani masuk ke tempat-tempat seperti itu, mereka emang bener konsen dijaga kualitas, Benar. kualitas banget, kayak tenang. Sampai Karena- sekarang terjalin indah ya. Iya, insya Alhamdulillah, Allah. itu tetap dijaga. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, pendengar silakan, ini ada Ci Ani berbagi yang mungkin baru pemula, yang baru saja akan memulai usaha seperti Ci Ani. Tidak ada salahnya untuk jangan patah semangat ya Ci Ani ya. Benar. Yang pasti harus mencoba ya. Jangan tidak dicoba kalau memang kita mau berusaha dari awal. Dari pemula, dari bawah, betul. Nah Ci Ani mungkin bisa berbagi tips nih buat UMKM yang lain atau individu yang mau berusaha seperti Ci Ani. Apa yang harus dilakukan di awal kita ingin berusaha seperti itu dari pemula? Pertama sih harus berani mencoba ya Mbak ya. Jangan takut. Iya. Kebanyakan itu kan takut itu dari diri kita sendiri, Mbak. Jadi dari diri kita sendiri, beraniin diri aja. Kayak Berani ya? beraniin diri. Pada saat untuk segi rasa itu yang nentuin itu bukannya kita, nanti lidah taste-nya customer kita. Oh, Pada saat begitu. orang beli produk kita, berarti dia cocok dengan produk kita. Tapi pada saat orang udah nggak beli dengan produk kita, berarti nggak cocok di produk kita. Kayak itu. Nah, tapi kalau emang sangat kurang produk itu, perbaiki juga bisa. Iya. Atau pertahankan kalau emang sudah bagus kayak itu. Pokoknya jangan takut untuk mencoba. Karena pengalaman saya tuh kan panjang tuh cerita tadi. Iya. Malah uji ini coba-coba. Coba-coba bener. Ajang coba-coba. Coba-coba dulu tanpa sengaja, uji orang coba tanpa sengaja, terjunlah kita. Ya Iseng-iseng seperti tadi itu. akhirnya bisa berbuah hasil yang maksimal Iya, sekarang. asal yang penting jangan karena kita coba-coba ya Mbak ya. Jadi Sembarangan nggak aja konsep sembarangan, gitu. jadi fokus. Kalau menurut saya fokuslah. Fokuslah ke tujuan. Kata orang kalau kita tuh punya tujuan lah ya masing-masing. Iya. Fokus. Jadi dari uji coba kita sudah tenggelam di situ ya fokus. Fokus, jalani. Insya Allah ada jalannya kata orang tuh. Iya, harus Iya. tekun ya. Tekun. Jangan hari ini mau besok enggak gitu. Baik. Nah, Ci Ani, kan kadang-kadang orang pemula itu kan kendalanya sama modal ya. Yang namanya ikan gabus kan mau dibeli gitu, harganya berapa gitu. Nah, kalau kendala ada modal, pas-pasan seperti apa Ci Ani yang bisa dilakukan gitu? Ya jual dikit-dikit dulu aja. Oh, jual dikit-dikit dulu. Misalkan sanggup berapa biji gitu. Iya, misalkan 1 kilo. 1 kilo jual ikan misal. Ikan 1 kilo dicoba, dijual. Mungkin tetangga kita tawari di tetangga atau kawan kayak itu. Nah, nanti walaupun karena pengalaman saya tuh modalnya minim banget, Pak. Waktu itu? Iya. Sangat minim. Jadi emang nggak butuh modal banyak ya kalau usaha UMKM ini ya. Iya. Karena kan pada saat laku
langsung dapat uangnya. Dia putar lagi. Ya tapi itulah jangan langsung dimakan, langsung habis modal. Disisipkan, Iya, disisipkan. untuk diputar Kita kembali. intinya menabung lah ya Mbak ya. Jadi walaupun modal dikit jangan takut mau memulai usaha, nggak perlu modal banyak kok. Oh gitu. Iya, karena saya pengalaman juga bertahap Mbak. Saya itu dari maksa itu dari gabung dengan rumah tangga Mbak. Jadi bukan di dapur, malah di ruang tengah saya masak Mbak. Oh di ruang tengah. Awalnya iya, Iya. di ruang tengah. Jadi bertaburan lah si pempek. Kan karena langsung Yang saya tuh sagu pesennya emang langsung gandumnya ya banyak. gitu ya. Iya. Heeh. Enggak juga kalau sagu gandum enggak Mbak, cuman pempeknya itu kan ditampa-tampain gitu kan. Oke. Akhirnya berangsurlah beli lagi barang-barang, pertama barang keperluan kita untuk iya. kata orang untuk berperang ya, kalau berdagang nih Iya, perang baik. kayak berperang lah ya Mbak Senjatanya ya. Senjatanya dibeliin satu Iya. pelan-pelan. Baik, pelan. selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu banget nih kalau narasumbernya cantik ya. Langsung nimbrung nih Pak Amar Irwan ya di Bandung Iya. Timur. Iya, narasumbernya cantik. Presenter juga cantik. Iya. Pak Amar Irwan mau bikin pempek ya? Hah? Ya, Enggak ya. pempek. Pempek Palembang nih. Ya iya, bagaimana kalau pempek barter dengan dodol Garut? Oh, barter sama dodol Garut. Iya, ciri khasnya barang dodol ya. Baik, Pak Amar Irwan, ada Cik Ani nih. Ya, saya kan dari Bandung Timur yang perbatasan dengan Kabupaten Garut. Dan dekat ke Garut, kalau jalan kaki 15 juga nyampe ke Garut saya gitu kan. Iya, baik. Beginilah tentang masuk UMKM ya. Di sini kan kebetulan saya juga sambil kerja punya warung kecil-kecilan lah itu kan. Tapi bukan berupa makanan, ini kebutuhan untuk pertanian gitu kan. Ada beberapa orang yang datang ke saya masuk UMKM, harus dipelajari dulu kan gitu. Bahkan bank-bank itu juga udah berapa bank yang datang ke saya menawarkan angsuran pinjaman. Tapi sampai saat ini saya gimana lah, walaupun usaha kecil seperti ini tidak mau berurusan dengan bumbung bank-bank. Paling nggak mau kalau ada yang nagih gitu kan. Kalau seperti jadi gitu. apapun juga menggunakan modal seadanya. Nah ini bagaimana kalau misalkan syarat menjadi misalkan masuk anggota UMKM, ada yang nawarin juga masalah UMKM. Kalau misalkan kekurangan modal ada semacam itu, ada maksud bukan bantuan, ada semacam jalan untuk mengansur bantuan, misalkan bantuan dengan cara bunga yang sangat ringan. Nah, itu mungkin makanya saya dipelajari dulu. Jadi usaha kecil-kecil ini menggunakan modal seadanya. Jadi bank-bank 3 bank nawarin juga, sementara ditolak sama saya. Mohon pengalaman masukannya dari narasumber. Nanti Cik Ani bisa nanggapin ya semampunya ya. Oke, terima kasih. Iya. Saya kira begini sedikit lagi, Mbak. Oh, boleh. Kira begini, namanya seorang perempuan itu dalam membangun usaha lebih ulek ketimbang laki-laki. Kalau laki gampang putus asa, marah yang dinikahkan kan. Kalau perempuan memang sudah naluri seperti itu, ulet, sabar kan seperti itu. Dalam segala mampu mengurus di rumah tangga, mengurus usaha. Tapi laki-laki mau jualan juga gitu ya. Ya itu, jadi lebih dikembangkan emosi karena perempuan itu adalah dengan lembut, dengan hati. Kalau laki-laki dengan emosi dan akal itu aja. Baik. Oke, terima kasih Pak Amar Irwan di Bandung Timur. Iya, ini kalau berbicara soal lembut, pempeknya Cik Ani emang lembut ya. Iya nih, Mbak ditangkapi dulu. Jadi kalau ada Pak Amar Irwan ini kan gak suka nih berkaitan dengan bank gitu, dia lebih suka modal sendiri. Nah mungkin Cik Ani punya tanggapan ya? Emang sih lebih bagusnya modal sendiri. Ya Mbak ya. Jadi kita itu istilahnya tuh, tapi kalau emang membutuhkan, kadang modal sendiri kayaknya nggak cukup. Kan cukup kalau hari-hari aja gitu. Hari-hari. Nah sekarang ini kan bukan hanya bank yang ada pinjaman tadi, bantuan itu kan ada dari BUMN. Mungkin sharing-sharing sedikit, ada juga mungkin BUMN ini kan mengucurkan dana juga untuk UMKM. Tapi emang ada persyaratan. Itu banyak kok, bukan hanya di bank, ada di tempat lain, tapi mungkin ada temnya. Ya intinya ada syarat
Ada dan syaratnya. ketentuan. Tapi mudah-mudahan Tapi lebih dia lebih kecil mudah kok, ya. bunganya kecil, apanya kecil. Bukan bunga ya, ada kenaikan. Aku nggak ngerti juga karena Iya. kebenaran aku belum pernah juga Belum pakai. ya. Jadi karena saya modalnya nih Pak ya Bu ya. Iya. Jadi kalau saya itu modalnya dikit, pelan-pelan ada rezeki dibeliin lah barang sedikit-sedikit, berguyur kata orang tuh. Pada Iya. saat bisa sisiin lagi beli lagi. Pada saat bisa sisiin beli lagi kayak itu. Iya, Nah. iya. Jadi emang nggak langsung kata orang kayak bersulap-sulup gede, enggak. Pelan-pelan. Tapi emang saya itu jadi tampaknya nanti kalau sudah ada uang saya beliin barang, udah nggak punya uang lagi Mbak. Itu aja muter-muter gitu, segitu-gitu muter. Kalau mau sekalian besar kan ada support dari bank, dari apa. Cuman takutnya kita belum tahu maju apa enggak kan. Jadi ya biarlah berguyur-guyur. Kalau saya itu pelan, uji orang tuh lambat-lambat, pelan-pelan asal selamat gitu ya. aja. Baik, itu ya Pak Irwan masukan dari Ciani. Nah, tadi kalau perempuan itu begitu ulet, sabar gitu. Kalau laki-laki kan penuh emosi. Nah, ini banyak nggak UMKM yang laki-laki, ada nggak juga nih? Banyak ya? Banyak kok. Nah, oke. Kalau emang sih kalau kata orang tuh kalau cowok sama cewek ya laki-laki perempuan tuh emang sudah ada perbedaan dari dari segi Maha Kuasa iya, ya. kata orang tuh kalau cowok tuh ya penguasa ya benar. Ujaran tapi banyak kok asal kata orang tuh emang agak kalau cewek tuh lebih sabar. Iya, Yang lebih namanya ulet cewek ya. lebih ulet, lebih sabar, lebih ulet ya emang itu udah kodratnya cewek. Tapi cowok juga kan lebih perkasa uji orang tuh, bukan perkasa dalam arti kata tanda kutip. Jadi tenaga dia lebih ekstra. Ya kalau emang untuk kesabaran dilatih aja. Bisa untuk ya? sabar, Berarti latih. bukan berarti laki-laki nggak bisa sabar, nggak bisa Sabar. ulet gitu. Iya, karena juga Sama. banyak yang sukses karena lebih gigih tuh laki-laki. Lebih waktunya juga kata orang tuh dia lebih luas waktunya. Kalau wanita nih kan apalagi sudah berkeluarga kayak saya, waktunya tuh Ada masih anak, ada pasangan ada gitu. pasangan. Ada usaha Kalau kita punya suami masih mau izin dulu. Iya. Boleh enggak? Ini enggak ya kalau kata orang emang sudah kodratnya kita harus ngikutin. Iya, oke. Terima kasih Cik Ani udah menanggapi Pak Mak Irwan di Bandung Timur. Nah, berkaitan dengan waktu, gimana Cik Ani mengaturnya? Anak, suami, sama usaha, gimana biar seimbang, sejalan gitu? Kalau kebenaran kayak saya nih kan proyeknya Roro Jonggrang banyak kan Mbak. Oh, Kalau kata apa orang itu? istilah Roro Roro Jonggrang Jonggrang. tuh pesen sekarang untuk besok misalnya. Oh, Kadang iya. udah masuk malam. Masuk Ya, malam malam besok. besok pagi. Udah sering banget. Dan itu dalam jumlah banyak. Pertama dibuat Mbak dulu awal-awal tuh saya stok tuh ikan projen dicairin dulu kan. Dipaksa cairnya sampai Iya. diseset-sesetin tuh ikan. Iya. Disesetin biar halus. Karena ngejar kayak itu. deadline Mengejar waktu. deadline. Tapi dengan bertahapnya, dengan waktu, dengan pelajaran misalnya berarti bisa disimpan. Jadi Iya. menyimpan bahan yang sudah jadi bisa. Jadi bertahap semua. Mungkin dari pengalaman saya itu bisa disimpan kayak itu. Nah, dan untuk mengatur waktu ya kalau saya pribadi karena itu PO ya, jadi pada saat nggak ada pesanan tuh saya gunain banget waktunya itu istirahat, ngerjain oke. deket sama anak kayak itu. Jadi ada momen waktu tertentu yang bisa Iya, digunakan. saya juga bersyukur sih Mbak, misalnya saya usaha nih kan menyita waktu sebenarnya. Iya. Bersyukur juga suami walaupun banyak ada dia nggak boleh ini kesini nggak boleh ini nggak boleh, Tapi selalu memberikan dukungan ya. dukungan dalam arti kata kalau masalah ya ini dia ngerti Ya, gitu, pengertiannya izin dia aja sudah cukup. Saling bagi membantu saya. ya pasti. Baik, kita coba line telepon lagi. Selamat siang. Selamat siang, maaf Mbak. Nah, ada ada yang lupa, apa itu? Ya begini, tadi kan tadi kalau laki-laki kan dalam menggunakan usaha itu memerlukan emosi, frustrasi, juga jalan usaha itu kelemahan laki-laki adalah sering tergoda karena asmara. Itu aja. Nah, nyanggut ke situ. Kebanyakan seperti itu kan. Waduh, bahaya itu. Jadi ini maaf nih pernah saya rasakan dulu. Ini pernah dialami oleh saya.
Sedangkan ekonomi mapan, usaha jalan, godaan banyak, iman lemah. Nah itu, itu yang bahaya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, Ci Ani. Nah ini tapi bukan ya, tapi memang ada. Tapi kadang memang ada ini mempengaruhi gitu. Kerja harus profesional mungkin ya. Benar. Nah ini gimana Ci Ani? Mungkin tanggapan saya ya Iya. sebagai istri, misalnya saya juga punya suami kayak itu. Mungkin untuk Bapak ya kuat-kuat iman aja Pak. Karena kalau kita lagi di atas, godaan itu pasti banyak. Pasti banyak. Kata orang tuh kan yang wanita-wanita yang kepengen instan kan banyak juga instan dapat yang sukses kayak itu. Ingatlah yang dampingin tuh kan kemarin istri, anak, ingat pokoknya ketika kita susahnya tuh ingat sama yang di atas lah, sama keluarga istilahnya. Insya Allah ya berkah dari ya. diri sih, dari diri kita. sendiri harus membentengin. Insya Allah bentengin diri sendiri. Ingat di atas sama ingat keluarga, insya Allah. Insya Allah itu tidak akan terjadi ya. Iya, karena emang sih Mbak, kalau pada saat enggak jauh kan kata orang tuh kalau lelaki tatah ya. Tatah katanya. Tatah wanita, harta. Pada saat sudah ada harta harta dan wanita gitu. Datanglah juga kekuasaan, ya itulah gitu. Ya itulah kata orang cobaannya ya. Harus diuji ya. Ujian itu harus dilalui gitu. Iya, dilalui. Mungkin kita banyak mendekatkan diri. Ya, salah satu tapi bukan benteng agama itu sangat penting juga ya. Kalau kita mau berusaha seperti ini, apalagi kalau sudah mengalami kesuksesan di atas gitu. Bener, kalau sudah sukses tuh Mbak banyak nggak nyalain sih bener. Tapi ya jangan, kalau mudah-mudahan nggak tergoda Pak, banyakin deket sama yang di atas. Tapi emang bukan orang alim, bukan orang apa. Cuman itu aja sih ya Mbak. Saran ya, aja saran ya. aja. Karena kita juga saling belajar gitu di sini. Belajar, insya Allah. Baik, terima kasih Ci Ani sudah memberikan tanggapannya pertanyaan Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Yang lain silakan, ini kaum perempuannya mana? Bisa gabung di sini di line telepon. Gimana sih bisa berbagi sama Ci Ani mendapatkan rasa empek-empek yang enak? Nah, Ci Ani saya tanya lagi nih. Kan Ci Ani punya rasa dan kualitas yang oke gitu. Nah itu apa sih yang bisa membuat pempeknya Ci Ani itu beda rasa? Atau mungkin dari rasanya apa? Untuk campuran apa seperti apa gitu? Apa yang tidak pernah dilupakan di situ untuk penakaran, kemudian takaran bumbunya dan lain sebagainya gitu? Enggak ada yang terlalu ada yang istimewa ya, sama aja dengan yang lain. Sama aja dengan yang lain sih Mbak. Karena kata orang tuh kalau saya itu buatnya itu sesuai yang kita, jangan diubah-ubah. Iya, itu. Itulah rasanya kayak itu. Karena customer yang kita beli mudah-mudahan dia sudah cocok dengan rasa kita. Dengan lidahnya ya. Dan untuk kayak saya kan emang kebenaran sudah ada karyawan yang buat nih. Tapi sesuai taker kita. Sesuai takaran kita, sesuai kata orang tuh ada SOP. Iya. SOP itu sangat penting ya. Sangat penting ya. Jadi SOP kayak itu. Nah, jadi jangan kata orang hari ini enak, besoknya enggak berubah. Jadi rasa itu emang harus kita jaga. Iya. Oke. Termasuk kebersihan ya. Kebersihan. Nah, dengan kebersihan ini kan Mbak, kenapa sih orang banyak bilang nih ada teman-teman kan, kayaknya ini ikut ini katanya ikut ini, istilahnya ikut dalam arti kata ngajuin untuk apa, perizinan ini perizinan itu maksudnya Mbak. Iya. Ya kalau menurut saya itu belajar ya Mbak ya. Jadi kalau saya kan kemarin itu pertama untuk pempek itu kan awalnya itu kan PIRT. PIRT mungkin dia konsennya itu kali teratur dulu. Iya. Setelah PIRT ya kalau halal udah wajib lah kita wajib karena ya, mayoritas karena dia, muslim di sini ya. Nah, keduanya itu karena saya perikanan, saya ini mengajukan namanya tata pengelolaan GMP. Jadi ngolahnya itu standar GMP dari SKP perikanan kayak itu Mbak. Jadi diajarin lah di situ. Dan juga saya itu baru dikasih tahu cara tata letak dapur, dan kebenaranlah saya buat dapur produksi sendiri. Iya, walaupun dalam bentuk home industry tapi emang dapur bukan semi industri gede, bukan, tapi sudah
home industry, Home industry. tapi berstandar. Berstandar ya. Karena yang Dena kemarin kebenaran dibantu oleh dari Dinas Perikanan ya, kayak itu. Jadi ikutlah dan sudah setelah lulus dapat dari SKP, lanjutlah saya mengajukan ke BPOM, Mbak ya. BPOM diajarin lagi dari BPOM banyak ilmu di situ, cara penataan pengolahan makanan yang baik kayak itu. Nah, terusnya itu lanjutlah sekarang saya pengajuan untuk SNI. Jadi SNI ternyata lebih dalam lagi persyaratannya. Yang sudah kemarin udah benar juga ada penambahan lagi nggak apa-apa. Jadi diikutin aja. Jadi step by step kayak itu. Itu demi kemajuan usaha kita juga. Iya benar. Dan itu juga kan kalau kita sudah ikut perizinan itu kan mereka juga kadang datang Mbak, datang kunjungan mendadak. Jadi kan dengan itu kan Mbak kita tuh akhirnya kan menjaga, kita tuh membiasakan menjaga kualitas kita setiap saat. Jadi Ciani ini sudah menjalin komunikasi dan dengan dinas-dinas terkait ya, Dinas Perindustrian, Perdagangan. Oke, kemudian juga untuk MUI, kemudian untuk SNI itu sudah dijalin semua kayaknya. Dijalani, tapi kalau untuk SNI proses ya. Bentar lagi mungkin mudah-mudahan rampung juga tahun ini sih Mbak. Intinya sih tujuan kita ada perizinan tersebut, kita tuh istilahnya tuh memberi keyakinan customer kita juga, next ke depannya mereka lebih yakin kayak itu. Jadi mereka tuh nggak takut makan produk kita. Iya, tidak ada keraguan nggak ada keraguan. Jadi ya mudah-mudahan berarti kita tuh emang benar mau menjaga mutu produk kita, kasih yang bagus kualitas ke mereka kayak itu. Nah. Baik, Ciani ini sudah merambah kemana aja nih? Baru Palembang aja atau Sumatera Selatan atau di luar? Sudah merambah ke luar Pulau Jawa? Kalau yang reseller sih dari luar Palembang. Sudah di luar Palembang. Ada. Dan juga saya juga ada isi di luar kota juga ada. Luar kota hotel ada. Di luar kota juga ada. Ada ya. Jadi hotel bintang 5. Oke, distribusinya sudah di luar Palembang. Sudah, beneran sudah. Nah, mungkin ada keinginan atau mungkin cita-cita berkaitan dengan empek-empek usahanya Ciani untuk ke depan gitu. Mau go nasional ke Jakarta atau pameran seperti apa? Atau mungkin ada keinginan ingin dicapai di tahun yang akan datang gitu. Kalau untuk tahun ini kata orang tuh saya punya tujuan itu kepengen lebih besar itu kan ke ini di retail ya. Retail. Perlahan-lahan dulu ya Mbak ya. Mudah-mudahan masih ada kita usahakan gitu. Ya maunya nasional merata. Jadi orang sudah bisa menikmati pempek Ciani di seluruh Indonesia. Kepengennya luar gitu. Biasa, amin. Iya, dengan tetap terjaga kualitasnya. Kalau bisa kan, kalau frozen kan bisa disebar. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan kita untuk go internasional istilahnya tuh. Tapi emang kayaknya ini ya Mbak ya agak sulit ya kalau itu yang ekspor ya. Ya kalau menjelang ekspor bisa. Tapi emang ya dipelajari lah. Siapa tahu nanti bisa ekspor nih ke Iya, negara luar gitu. ke negara luar. Karena kemarin juga emang sempat sudah ada yang nanya-nanya, emang sudah mau ekspor, udah tanya sekian kontainer, kebeknya sudah dihitung ya Mbak ya. Tapi kita kan teknis ya Mbak ya, teknis jangan sembarangan Di lapangannya nanti, ngambil, tapi kenyataannya yang kita cari, kita kan ngumpuli uang kan susah Mbak. Nanti kita cuman satu kali ekspor selesai nggak tahu berhasil apa enggak, karena itu turun kan. Kalau bisa jangan seperti itu jangan berdampak teknik ya. Jadi kalau emang benar-benar gimana kita mau ekspor itu kita tuh harus benar-benar tahu banget gitu. Nah, jangan sambil ambil comot ujungnya kita buntung yang rugi sendiri gitu. Iya, kalau saya sih emang ada persyaratan. Saya sebagai UMKM ini kan saya ngasih persyaratan Mbak, pembayaran atau apa gimananya. Lebih baik saya nggak ambil dibanding nanti ke depannya boncos uji orang tuh. Karena saya susah Mbak cari uangnya dikit-dikit loh Mbak. Nanti cuman karena kepengen kata orang tuh nafsu. Jangan sudah ekspor. Iya benar-benar. Sudah ada ya. Harus diperhitungkan ya. Sudah ada Mbak. Cuman saya nggak gampang-gampang terima gitu. gitu. Jadi saya juga
ada syarat penentuan dari kita juga seperti ini ya belum ada cocoknya. Jadi saya sudah sempat mau mengurus perizinannya Mbak. Perizinannya sudah saya urus kan, karena kalau untuk ekspor itu kan harus khusus ya? Ada khusus saya tambahan lagi Mbak, namanya HACIP. Ini HACCP ya. Nah, itu sudah saya tanyain malah ke dinas terkait, sudah saya datang, sudah emang berarti saya tuh emang kata orang tuh serius. Iya. Oke. Tapi saya juga mau keseriusan dari pihak bayarnya juga harus jelas ke kita kayak itu. Nah, jadi untuk pelajaran juga untuk teman-teman mungkin ada penawaran atau apa, boleh diterima penawaran. Karena kita ini jual barang fresh Mbak. Barangnya seger ya. Bukan barang yang tahan lama. Kalau jual yang fresh ini Mbak, pada saat produk ini bertahannya berapa lama di jalan atau apa itu sih. Baik. Nah, Mbak Ani ini menggunakan karyawan juga nggak sih yang membantu gitu? Ada. Banyak berapa orang? Dikit kita. Dikit ya? Baru dikit Mbak, karena emang dari rumahan, jadi yang kalau yang emang produksi ada, yang istilahnya yang pos-pos juga ada bantu-bantu, saya juga turun, saya juga turun. Karena ini apa namanya tuh emang belum kata orang tuh like-nya industri yang masih home jadi industri. Nggak terlalu banyak yang digunakan. Dan mungkin itu masih keluarga juga ya? Enggak. Orang luar? Orang luar. Iya, yang penting dia berdedikasi ya? Berdedikasi, mau ikut disiplin, cara tanggung kita. jawab gitu. Iya, karena baik. Oke, Cik Ani, di penghujung acara ini mungkin ada pesan ingin disampaikan buat pelaku UMKM yang lain yang mau berusaha seperti Cik Ani. Silakan motivasinya buat mereka nih. Motivasi ya? Iya. Kalau menurut saya balik lagi bagi karena ini wanita ya Mbak ya, wanita atau mungkin ini apa bapak rumah tangga juga kan, ibu rumah tangga mau mencoba boleh, nggak mesti makanan ini kan, mau makanan peluang bisnis itu kan banyak istilahnya tuh, bukan hanya makanan. Kata orang jadi makelar juga bisnis Mbak, makelarin juga bisnis ya. Misalnya contoh nih, saya punya brand pempek mau dipasarin, maksud aku dipasarin di sana mau dijual, bisa chat-chat aja nanti bisa kontak ke Mbak Nadiar. Atau yang nggak bisa buat ini ya, bagi yang nggak bisa buat mungkin ada makanan-makanan yang lain, kata orang jadi makelar juga bisa. Itu bisa jadi bisnis. Banyak jalan menuju kesuksesan. Dan bagi yang sudah ada kepintaran, yang kepintaran masak atau apa, jangan takut mencoba. Nggak mesti modal besar, cobalah dulu dan fokus, itu aja. Fokus ke usaha tersebut. Oke, terima kasih Cik Ani. Waktu 1 jam terasa kurang ya. Kalau ngobrol sama yang sudah profesional gitu ya, usaha pempek gitu. Bisa aja Mbak. Sukses ya Cik Ani ya. Makasih Mbak Semoga Nadia. cita-citanya akan terwujud. Amin ya Rabbal akan semakin alamin. bermanfaat yang pastinya buat orang banyak. Dan ini bisa menjadi contoh juga buat UMKM yang lain agar tetap mau berusaha, mau mencoba semaksimal mungkin agar usahanya lebih maju ke depannya pasti. Terima kasih ya Cik Ani ya. Makasih Mbak Nadia. Ya, semoga sukses usahanya. Amin ya semakin Rabbal merambah ke alamin. tingkat internasional nanti. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, itulah tadi bersama Cik Ani kita sudah ngobrol. Ini nama aslinya Nur Anita Sari, owner dari Pempek Cik Ani bersama Palembang Bisa, dengan topik kita adalah mempertahankan rasa, penampilan dan kualitas di usaha pempek Palembang. Semoga pendengar dengan hadirnya acara UMKM ini selalu memberikan motivasi buat pelaku UMKM yang lain yang ingin selalu berusaha. Yang pasti modalnya hanya bisa mencoba, jangan takut untuk mencapai kesuksesan. Kalaupun itu gagal, jadikan itu tantangan yang berarti buat Anda untuk lebih maju. Senadia bersama rekan Giho juga rekan Dini yang bertugas di UMKM ini mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, juga Pak Mar Irwan di Bandung Timur yang sudah bergabung di acara Palembang Bisa hari ini. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa.